Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala rattabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberi kemampuan kepada kita untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang kafir, kekafiran dengan keimanan, membedakan antara kesyirikan dengan bertauhid, membedakan antara sunnah dan bid'ah, mampu membedakan antara sifat kemunafikan dengan sifat istiqomah. Itu yang kita inginkan. Kembali mengulang terhadap apa yang Allah sampaikan, tidak salahnya diulang-ulang. Mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kunci-kunci semua yang gaib. Kunci-kunci. Namanya kunci itu membuka. Yang bisa membuka itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Itu kan yang gaib. Hari esok kita tidak tahu. Makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Apapun sesuatu yang terjadi, itu sesuatu yang gaib. Yang belum terjadi, kita juga tidak tahu. Kunci-kuncinya, mafatih, dari jamak miftah. Miftahun, kunci, mafatih. Illa ya'lamuha. Tidak ada yang mengilmuinya. Tidak ada yang mengetahuinya. Illahu, melainkan Allah. Allah menjelaskan rinci sedikit, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah itu mengilmui apa yang ada di darat. Nah, ini namanya kan merinci. Yang ada di darat, Allah mengetahui. Baik itu di atasnya maupun yang di bawahnya. Ada tambang nggak di bawahnya? Habar bin Habar sih, Indonesia ini memiliki ribuan triliun tambang emas. Tapi kada kawan ambil kita, Bang.
Itu Allah mengilmui itu. Tidak tahu itu nanti akan dibagikan ke siapa. Nanti akan datang ke kita kan, kita mensejahterakan kita kan, nggak tahu. Itu urusan Allah kuncinya. Allah mengilmui baik yang ada di darat termasuk yang di dalamnya darat itu. Wal bahr, dan yang di laut, termasuk yang ada di dalam laut, termasuk isi-isinya laut. Jangan dikira Allah tidak mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah juga mengetahui ya. Artinya wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada dari sehelai daun. Dari sehelai daun. Yang daun itu gugur, tasqutu, sakoto yasqutu. Dan tidak ada dari dedaunan yang jatuh ataupun gugur illa ya'lamuha, kecuali semua diketahui oleh Allah, diilmui oleh Allah. Bukan hanya ketika gugur, yang menggugurkan pun juga Allah. Jadi kalau Allah mengetahui daun-daunan itu gugur, Allah juga mengetahui kapan ia gugur, dan Allah lah yang menggugurkan, yang menumbuhkan. Bisa, wah pekerjaan Allah ini luar biasa, iya. Kok heran sih? Kok daun-daunan juga dijaga oleh Allah. Itulah kekuasaan Allah gitu loh. Jadi kalau orang itu kafir itu dasar banget. Orang itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, itu banget. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak ada sebutir biji pun. Tidak ada sebutir biji pun. Biji yang terkecil sekali, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Umpamanya fi dhulumatil ard, pada kegelapan bumi. Oh, letaknya biji-bijian itu mungkin termasuk intalo-intalo ya, di bawah batu atau di mana, itu diilmui oleh Allah. Allah tahu kapan pepuyuh itu bintalo gitu. Di mana letaknya intalonya itu, kapan pecahnya, siapa nama unjun, siapa yang dapat. Allah Akbar. Wala rattabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak pula sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Allah tidak lupa kepada tulisannya. Di mana yang basah, di mana yang kering. Bagaimana supaya halaman Masjid Al-Furqan ini tidak basah? Ayo dipikirkan. Allah mengetahui siapa yang ma'uruk, tanahnya dari mana, siapa yang membiayai, siapa yang berwakaf. Allah tahu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama begitu, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Allah tahu. Itulah
Allah menggambarkan kepada kita tentang dirinya supaya kita tak. Nah, itulah yang disebut dengan ma'rifatullah, sehingga kita kenal dengan Allah. Allahnya yang memperkenalkan kepada kita di mana? Di Al-Quran. Jadi jangan mencari Allah itu di luar Al-Quran, kita nggak akan ketemu nanti. Jamaah yang Allah muliakan. Oleh sebab itu, kalau sesuatu itu sudah terjadi, ini coba kita perhatikan. Namanya Al-Qadar. Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang sedang. Sekarang ini kan sedang. Ini sedang terjadi dan akan terjadi. Itu Allah mengetahui. Tetapi perlu diketahui, kita ini tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ya jelas toh Pak Ilah, makanya ya jelas toh Pak yang sudah terjadi, kan kita nggak bisa merubah. Loh, ada juga loh orang berkeinginan yang sudah terjadi itu bisa kembali kita kemudian tidak terjadi. Kita berkeinginan sesuatu yang terjadi itu tidak terjadi. Menik kepala memikirkan, kenapa jadi maka terjadi? Kenapa jadi kenapa, kan begitu sering. Kada pintar ikam nih. Uji orang disuruh-suruh jangan keluar rumah, tatap aja ikam nih. Nah, sering seperti itu, Pak. Nah, kadang-kadang kemampuan kita menerima sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, ada yang mampu, ada yang tidak. Luputnya kita itu kita tidak mampu menerima itu. Luputnya kita kan di situ. Kita sering mengatakan Allah seandainya. Tidak ada, kalau sudah terjadi itu nggak ada yang namanya seandainya. Orang Arab mengatakan kalam farik, ucapan yang tiada berguna, tapi itu mempengaruhi. Jaganya ikam. Nah, lawang sudah terjadi kok. Kita nggak bisa. Kita akan kembali karena kejadiannya kemarin, lalu kita kembali kepada sebelumnya supaya nggak akan terjadi sesuatu yang semalam. Ya sampai semalaman kita memikirkan, bisa botak kepala kita. Kenapa maka terjadi? Kenapa maka terjadi? Lawang daun gugur itu Allah tahu, bahkan Allah juga yang menggugurkan. Coba. Ya jangan ngomong kita, apa pekerjaan Allah tidak ada sih kok menggugurkan daun aja juga tugas Allah. Nah, inilah kekuasaan Allah. Bagaimana Allah itu berbuat, itu urusan Allah. Jangan ngurus urusan Allah. Kita sendiri yang lapah mengurus urusan Allah. Makanya kan ada istilah, urusan kita ini sujud, ya. Urusan kita itu beribadah. Urusan kita itu bukan kita kaya, bukan kita punya kedudukan, bukan kita punya ilmu, kekayaan, harta, ilmu. Itu adalah urusan Allah. Benar, Pak. Kalau begitu nggak usah cari ilmu. Nah, karena di dalam kehidupan kita ini
Allah telah menetapkan perintah dan Allah telah menetapkan larangan. Jadi kita tuh berjalan di situ. Berjalan di atas perintah, berjalan di atas larangan. Sehingga kita tidak melakukan larangan itu, melaksanakan perintah. Ini yang akan dinilai oleh Allah. Bahwa ketika kita melaksanakan perintah itu, Allah memberikan kekayaan, ya disyukuri. Memberikan ilmu, ya disyukuri. Memberikan kedudukan, ya disyukuri. Nah, disyukuri itu maksudnya kita itu sujud, kita itu beribadah. Itu klop tuh nanti, Pak. Kita enggak sih, Pak, merasa bahwa kekayaan ini kita peroleh dari kepintaran seorang. Ilmu ini karena kesungguhan seorang. Kedudukan ini karena aku bisa merampok ampun orang. Sampai mampu dia menghalalkan segala cara. Kan enggak. Kita juga tidak bisa menggariskan masa depan. Ulangi aja. Kita berencana. Kenapa? Rencana itu kan juga dari Allah. Kita sering lupa loh, bahwa kita ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk berikhtiar. Bagaimana sih Nabi Nuh sudah menyampaikan semalam, ketika diperintah oleh Allah membuat kapal, Ismail Fulka, membuat kapal. Sebagian ulama mengatakan ada 200 tahun sampai 400 tahun mulai Nabi Nuh itu bertanam pohonnya. Benar atau tidak itu ada WA bahwa kapal Nabi Nuh itu sedang diteliti. Sedang diteliti. Ketemu gitu lah. Bagaimana bentuk daripada kapal Nabi Nuh. Itu ada di Turki. Betul atau tidak yang namanya WA. Rasanya seperti betul. Semua apa yang ada dalam Al-Quran itu kan hampir ditemukan. Dikira gudangnya Fir'aun nggak ketemu kan. Ya, jadi kita tidak bisa menggariskan masa depan. Bahwa berencana iya. Apakah berencana itu sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh Allah? Kita juga nggak tahu. Kan? Terkadang apa yang kita inginkan itu bisa ketemu. Ketemu atau tidak ketemu, nah itu. Ketemu tidak ketemu dengan keinginan kita, kita tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu baru tuh nyaman. Bila kita memaksakan kehendak terhadap garis yang kita tetapkan, jaminik kepada kita. Jangan-jangan bisa stres di rumah ini. Bahasa kampungnya gila. Sebab itu, lalu mengapa lalu kita ini harus membunuh diri kita? Loh kok membunuh diri kita dengan penyesalan kan luput. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu itu ke dalam kehancuran. Itu merupakan warning dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Manis benar itu Allah. Belanjakanlah sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kehancuran.
Sesuatu yang kita inginkan, tetapi Allah tidak menetapkan garis sesuai dengan keinginan kita, nggak usah dipaksakan. Udah kita terima aja. Ada itu anak kawan mendaftar pegawai negeri, kada diterima, stres coba. Boya berpikir mudah-mudahan ada pekerjaan di luar pegawai negeri yang memberikan kenyamanan kepada kita, cuman kita tidak tahu. Apakah orang nyaman itu mesti dari pegawai negeri aja? Kan tidak. Kita lihat banyak ya orang nyaman-nyaman itu, banyak rezekinya yang bukan pegawai negeri. Kenapa jadi maka satu-satunya luputnya itu kan di situ. Bahwa kita tuh berkeinginan untuk menjadi pegawai negeri, silahkan saja, nggak masalah. Nyaman ya jadi pegawai negeri, ya. Enak sudah tua pensiun, kan kayak itu. Apakah orang yang tidak pegawai negeri kada bisa pensiun? Bisa. Jadi di sana luasnya keyakinan kita terhadap Allah akan al-qadar itu. Jadi makanya diletakkan al-qadar itu pada yang keenam. Bukan berarti kita remehkan, tidak, itu menentukan terhadap sikap kita di dalam kehidupan. Jadi lalu mengapa seseorang itu membunuh diri dengan penyesalan atas apa yang sudah tidak bisa kita ubah? Udah, yang sudah berlalu, berlalu. Lalu bisa kita perbaiki. Bahwa ketika kita perbaiki tidak juga baik sesuai dengan keinginan kita, balikkan aja kepada Allah. Makanya Allah dalam surat Ali Imran mengatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kurang apa lagi? Kepunyaan Allah. Ampun Allah. Apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Allah yang menciptakan, Allah yang menetapkan, apa lagi? Yang bagus itu apa? Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah segala perkara itu kembalikan. Termasuk nanti persoalan berakidah, kembalikan kepada Allah. Jangan dong berbuat kesirikan. Apa dikira kesirikan itu nyaman? Kadang lapah orang berbuat kesirikan. Punya keyakinan yang keyakinan itu menodai terhadap tauhid. Kok bisa-bisanya sih kuburan itu bisa menyamai dengan Allah? Lu kok tidak kepada Allahnya saja, kan begitu? Kalau bisa disimpulkan. Enggak, apa ada orang yang anunya, yang dikabulkan juga aja. Kita sudah diberitakan oleh Allah, sesuatu permintaan kepada selain Allah kemudian terkabul itu lanjuran, namanya istidraj. Kita nggak perlu mengikuti yang istidraj. Maka ia akan menjadi penyesalan ketika nanti di akhirat. Segala sesuatu ketika menghadap kepada Allah harus membawa sanggup bertauhid tanpa kesirikan. Itu mesti. Dan itu merupakan perjuangan para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW.
Ada zikir yang kita baca. Ulun ulangi karena masalah. Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jaddi minkal jad. Ada juga apa namanya bacaan yang lain, wala rodda lima kodoita. Itu kan sudah pernyataan diri, komitmen yang kita baca dalam zikir. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang akan Engkau berikan. Kalau Allah itu mau memberikan kepada kita, itu nggak ada yang bisa mencegah. Tapi mudah-mudahan pemberian Allah kepada kita itu bukan istidroj. Kita nggak usah kagum, Mbak. Kalau ada seseorang itu mendapatkannya dari suap menyuap. Apalagi saat ini paling susah kita ini diarahkan namanya suap menyuap itu seperti hadiah. Coba. Nggak rusak lah kayak itu. Kitanya Pak yang rusak itu. Ulun bisa terpengaruh oleh yang namanya suap menyuap. Anu aja itu lain suap menyuap nah masuk neraka itu ya. Itu hadiah bener aja. Maka duit karepati ada pulang. Nggih Kak, apa? Datang saya kong 200, datang saya kong 300, 500. Keluarganya 500 kali 5, 2000, 2 juta 500. Selesai pilkada nukar kulkas. Habis kulkas di pasar. Habis. Nah, saya kong dapat 2.500.000 dari 3 paslon. Iya, dari 3. Saya kong datang, cocok aku lagi. Hadiah nerai. Saya kong datang, terima pulang. Supaya kada berdosa, 3-3-nya dicocok pas, benar. Untuk menghilangkan dosa. Menurut Pak Haji ya, mencocok nang sebut sekong nang itu, nang lain pulang lo kada nyaman. Cocoki 3. Kada luput tuh. Kada luput tuh mencocok. Kelapah Pak, kada kawat nang luput kan kita nama nasihati ini ya tak. Nyamannya pian Pak Haji berduit pulang. Kada kawat bekutik gitu Pak. Biar kamu beri duit ya. Nah, bila kita membawa apa tolong kita ini warga Muhammadiyah nang dipilih ini nang ini ya nah. Mudah-mudahan kau aja nah nanti bisa membantu kita dalam apanya kah? Adakah duitnya Pak Haji? Adakah vlognya? Maka terus terang Pak. Iya kadang-kadang ada ini juga. Paling-paling ngolon juga berapat lawan bubuan ranting, buat cabang. Kira-kira siapa? Kita ini memang cocok. Tapi itu tidak boleh juga Pak. Tidak boleh juga di Muhammadiyah tuh ditulis pernyataan nggak boleh ya disosialisasikan ya secara apa namanya dari tudor dari pintu ke pintu menurut kajian dari kawan-kawan kan begitu. Soal kalah itu urusan nanti, itu urusan Allah Ta'ala. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak bisa Pak, tidak bisa Allah itu akan memberikan sesuatu kalau sesuatu itu memang Allah tidak akan memberikan. Kalau Allah itu mencegah, maka tidak akan terjadi pemberian itu. Wala roda, kalau dengan wala roda ada di yang lain itu. Tidak ada yang bisa menolak.
lima qadaita, terhadap apa yang engkau tetapkan. Nah itu sudah menjadi pernyataan itu. Kalau sudah menjadi ketetapan Allah itu tidak bisa menolak, tinggal kita mengaturnya aja lagi. Kalau sudah jodohnya, yaitu jodohmu. Bagaimana kita mengatur sehingga yang sudah menjadi jodoh kita itu menjadi samawa. Jarwaya ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu aja lagi. Itu kan seperti itu. Wala rodda lima qadaita. Itu pernyataan kita di dalam zikir. Kita tuh pernyataan dalam zikir itu luar biasa dalam bertauhid. Mulai dari astagfirullah ini libas salat wajib loh. Astagfirullah ya Allah, ulun ini mohon ampun ya Allah. Mudah-mudahan bersih hati kita. Mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan mulai asar sampai maghrib. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan sholat maghrib. Karena di sana mungkin ada kekhusyuan kita yang bisa kemana-mana, tidak berfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun. Itu astagfirullah. Itu kan seperti itu. Kemudian kalau perlu kita tuh bertahlil, maghrib itu 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya, melainkan hanya Allah. Lahul mulku, bagi Allah adalah raja di raja. Walahul hamdu, dan bagi dia Allah adalah segala pujian, karena Allah itu adalah maha sempurna. Jadi pujian itu hanya untuk Allah. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menerima pujian itu. Kalau ada orang memuji, segera kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Jadi nggak berhak. Kalau ada hati kita itu rasa senang dipuji-puji oleh Allah, segera kembalikan kepada Allah. Karena pasti ngalih ada. Ngapa jadi maka orang itu memuji seorang, kamu mah pintarnya, ikam mah bungasnya, ikam tuh, apa pokoknya puji-pujian itu lah. Nggih, alhamdulillah. Jadi pujian tadi itu ibu pada Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu adalah kuasa. Qadir. Itu bacaan kita. Sehingga Anas bin Malik meriwayatkan qala Rasulullah SAW, ajibtu lil mu'min innallaha la yafdi lil mu'min qada illa kana khairal lahu. Rawahu Ahmad. Aku ya Rasulullah begitu takjub pada seorang mukmin. Takjub luar biasa. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Kalau itu betul-betul orang mukmin, apa saja yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, itu pasti kita terima. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuk.
Kan begitu. Ujungnya alhamdulillah juga aku nih masih bisa sujud kepada Allah. Karena ia menganggap bahwa seluruh apa yang menjadi pemberian Allah itu adalah merupakan nikmat, dan di sana juga merupakan ujian. Apa dikira nikmat itu bukan ujian? Ujian. Itu seperti itu. Jadi kalau ada cobaan yang terasa begitu berat, itu semata-mata karena Allah mengerti batas kemampuan kita. Walaupun kita memang disuruh berdoa. Bahkan kita setiap menghadapi malam, apakah itu setelah asar, gitu, setelah maghrib, atau kalau nggak sempat setelah isya, nggak sempat lagi ketika akan tidur, itu membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar. Itu dalam surat yang terakhir, ayat yang terakhir itu ada sebuah doa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Ya Allah, jangan engkau itu ambil suatu siksa kalau itu karena kelupaan ulun. Kalau itu merupakan kesalahan ulun, jangan diambil siksa ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau uji ulun ini. Yang ulun ini tidak mampu seperti ujian-ujian yang diberikan kepada orang-orang terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan ya Allah, kau berikan ujian kepada ulun ini yang ulun tidak mampu untuk menanggungnya. Benar itu. Itu salah satu dari permohonan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim itu faqad kafahullah. Maka Allah itu akan mencukupi terhadapnya. Mencukupi apa ya sudah. Allah akan mencukupi segala-galanya untuk kita. Selesai. Wah, terus itu. Nah, itu barangkali yang perlu kita perhatikan, karena memang hidup hidup kita itu kan singkat. Sementara target yang akan kita inginkan itu kan banyak. Ini masih banyak. Begitu kita ini sudah pensiun, anak kita ada yang sudah mandiri, ada yang tidak. Kemudian sampai ke cucu-cucu. Bukan itu saja. Target kita, ya memang target kita itu sampai anak bang. Selebihnya itu tanggung jawab anak sendiri. Gitu. Tapi kan yang masuk manusia itu targetnya kan belum apa ya, masih banyak lagi. Belum lagi target-target perjuangan kita. Tapi tentu saja target-target itu ya selama kita ini masih diberikan umur oleh Allah, itu kita lakukan. Ya itulah makanya ada orang yang berpaham, pokoknya tetap kita ini untuk menatap masa depan, untuk menatap awan, gitu. Itu seperti itu. Jadi semangat itu tetap ada. Iman didasari juga, atau semangat didasari oleh iman, itu sangat penting. Jadi semangat itu tidak pudar. Gitu. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, menjadikan lambang Muhammadiyah itu dengan bentuk sinar, walaupun sinar itu jumlahnya 12, itu adalah seperti semangatnya Al-Hawariyun. Dalas hangit untuk memperjuangkan tauhid bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini gambaran. Jadi semangat kita itu terus. Untuk apa? Untuk berjuang
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nggak pudar semangat kita. Terus semangat. Tetapi tetap didasari oleh iman. Fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwihim. Maka aku kuatkan siapa? Orang-orang yang beriman untuk menghadapi apa? Musuh-musuh. Fa'asbahu dhahirin. Sehingga orang-orang yang beriman itu mendapatkan kemenangan. Kira-kira yang sini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.